وصلى علي محمد بن حسين بن علي وعبود وإلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri shalihina tatanazzalu rahmatu wal barakat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak. Ini masih semangat? Semangat, lanjut. Ada barengan aja. Jadi disinilah kita punya keikhlasan itu dilihat oleh Allah. Ya. Jangan karena sedikit orang terus tidak semangat. Ya. Sholawatnya jadi tidak semangat. Tidak ada alasan, bukan alasan. Terutama ini nasihat buat pribadi saya. Tidak ada alasan untuk menjadikan kehadiran orang itu sebagai alasan kita semangat atau tidak semangat. Ya, karena kita kan semata-mata karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini juga salah satu sarana bagi kita untuk membuktikan bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak orang yang mendapat anugerah, ya, atau mendapat limpahan hidayah dari Allah untuk mencintai Rasul. Tidak banyak. Hanya orang-orang pilihan. Ya. Kata Syekh Maimun Az-Zubair, beliau mengatakan, ya, banyak orang sakit. Ada orang sakit matanya, ya, sakit badannya. Sakitnya banyak, sakit badan. Tapi kata Syekh Maimun Az-Zubair, orang yang paling sakit itu adalah orang yang hatinya tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus betul-betul temenan mencintai Nabi? Karena Nabi sangat mencintai kita bahkan sebelum kita itu ada. Banyak kan riwayat-riwayat. Nah, tidak ada seorang pemimpin, orang tua kita pun tidak bakal seperti itu. Ada sebuah riwayat kita cerita tentang bagaimana perhatian Nabi kepada umatnya itu supaya kita ada. Kalau kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW hari turun supaya ada bisa dicas lagi. Ya. Jadi di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, suatu waktu Sayyidah Fatimah menangis, ya, putrinda Rasulullah SAW. Karena apa menangis? Karena sebentar lagi Rasulullah akan wafat, akan berpulang ke rahmatullah. Lalu Sayyidah Fatimah menangis. Rasulullah melihat itu, Rasulullah menghampiri Sayyidah Fatimah. Ada apa engkau menangis, wahai putriku? Lalu kata Sayyidah Fatimah, engkau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tanda-tanda itu sudah diberitakan, ya. Pasti sudah ada, ya. Orang biasa juga kadang sudah tahu, ya, meninggal, ya. Orang-orang soleh itu sudah dikasih tanda-tanda sama Allah, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebentar lagi jasad dan ruhmu akan berpisah. Lalu Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada Sayyidah Fatimah. Kabar gembira, engkau jangan takut. Nanti setelah kepergianku, engkau adalah orang pertama yang menyusulku. Kemudian di kemudian hari benar bahwasanya setelah Rasul wafat, yang pertama meninggal adalah Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah sudah agak sedikit terhibur. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya lagi kepada Rasul, wahai Rasul, engkau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau seorang utusan Allah. Namamu bersanding dengan namanya Allah. Tentu nanti di hari kiamat kami akan sulit menjumpaimu, kata Sayyidah Fatimah. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau bersabda, wahai Fatimah, nanti di hari kiamat engkau bisa mencari aku di samping timbangan amal. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, untuk apa engkau di sana wahai Rasul? Kata Nabi, aku berdiri di samping timbangan amal. Aku akan memeriksa atau menunggu umatku. Apabila dosa mereka lebih banyak dari amal kebaikan mereka, aku akan bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak yang begitu berlebihan? Ini Rasulullah teksnya itu tidak bilang nanti aku akan menyelamatkanmu wahai Fatimah, keluarga-keluargaku, tidak ada. Ya. Tapi umat Sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Lalu Rasulullah, memang di dalam Bukhari itu ada dijelaskan bahwasanya nanti Rasulullah akan sujud lama di hadapan Allah. Ya. Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Pasal tu'ta', engkau meminta apa akan aku beri. Rasulullah akan minta apa akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, nanti setelah dari timbangan amal, engkau di mana lagi? Kata Sayyidah Fatimah, nanti cari aku di titian Shiratal Mustaqim. Sayyidah Fatimah bertanya, untuk apa engkau di sana wahai Rasul? Aku akan berdiri di situ melihat atau menjaga umatku. Kalau ada yang terpleset, aku akan pegang tangannya, aku ambil supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Ini riwayat dalam cerita Imam Ahmad bin Hanbal, ya, salah satu ulama mujtahid itu, di dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Itu cerita tentang begitu betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Bahkan kalimat umatnya itu, umati itu sudah seperti zikir bagi Nabi, sudah seperti zikir beliau. Ya. Ketika Nabi mau dicabut nyawanya, wa ma min ummati, gitu. Itu malaikat mau cabut nyawanya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, nanti umatku bagaimana? Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan apa yang dikatakan oleh Rasul. Lalu Allah menjawab, umatnya nanti akan aku tanggung dan aku tidak akan membuat dia kecewa. Kita lihat ya, sekarang coba lihat umat Nabi Muhammad. Seberapapun dosa mereka tidak Allah timpakan azab. Ada? Tidak ada. Yang seperti kaum-kaum sebelumnya, ya, kaum Ad, ya, kaum Lut itu, begitu mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Bahkan umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya itu ditunggu kapan dia bertobat kepada Allah. Jadi daripada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah waktu itu diberikan dua pilihan
mau hidup di dunia selamanya atau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ila rafiqin a'la. Ya. Baik, kita mulai ya. Ini kita akan ngaji 3 bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma yaqulu 'inda labithi thawbahu. Bab yang menerangkan tentang apa yang dikatakan oleh seseorang ketika dia memakai baju. Ya. Yustahabbu an yaqulu, disunahkan bagi seseorang hendaknya dia mengucap doa atau berkata bismillah. Itu minimal bismillah. Kalau mau yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika tustahabbu at-tasmiyatu fi jami'il a'mal, dan juga dianjurkan, disunahkan baginya untuk mengucap bismillah di dalam setiap perbuatan. Tapi kata ulama Syafi'iyah mengatakan yustahabbu ayyadhkurullah ta'ala ala kulli amrin dzibalin. Disunahkan bagi seseorang untuk mengucapkan bismillah setiap amal-amal yang baik. Ketika mau wudu, ya, amal yang baik. Atau mau sholat, bukan mau sholat, mau wudu, ya, itu sunnah. Tapi kalau mau sholat bukan sunnah, mubah, diucapkan ada fadilahnya. Ya. Atau mau berdoa itu juga bukan sunnah, itu diibah, yaitu mubah, diperbolehkan menurut mazhab Imam Syafi'i. Atau mau tidur, mau makan, ya, mau mandi wajib, mau jima, itu yang disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Ini kelihatan sepele ya, tapi kita jangankan itu, mau makan saja kadang kita lupa ucapin bismillah. Iya kan? Ini sunnahnya Nabi, sunnah yang simpel sebenarnya. Yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu mau wudu saja, kadang kita wudu itu tanpa mengucapkan bismillah. Itu seperti orang raup-raup gitu kalau kata para ulama. Yang tidak ada nilai ibadahnya di dalam. Lain kalau dia mengucapkan bismillah. Dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat apa? Dengan niat supaya dia mendapatkan keberkahan daripada ucapan bismillah itu. Pak Tor ingat? Minum susu dulu. Kenapa? Tidak tahu. Ya. Tapi ya. Ya itu ya, disunahkan membaca Bismillah. Dan ada juga perkara yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah ketika kita mengucapkan bismillah. Mau minum tua, kita baca bismillah. Itu karena itu perkara yang diharamkan, tapi dia menginginkan keberkahan, mana bisa? Bismillah. Wa ruwaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi ini sahabat Sa'id al-Khudri. Kita sering ya mendengar ya. Sa'id al-Khudri ini salah seorang sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau seorang Ansor. Sekitar 1170 hadis yang beliau riwayatkan menurut para ulama. Beliau termasuk anak daripada Malik bin Sinan. Ini Malik bin Sinan ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan para sahabat.
ya, berarti di periode Makkah, ya. Malik bin Sinan. Riwayat beliau yang sangat masyhur itu, ayah beliau ketika perang Uhud, Rasulullah punya pelipis itu berdarah, mengeluarkan darah. Banyak sahabat yang melindungi Rasul, termasuk salah satunya adalah Malik bin Sinan, anaknya Abi Sa'id Al-Khudri, ya, atau Sa'ad nama beliau. Itu dihisab darahnya Nabi oleh Malik bin Sinan, dihisab darahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin melihat seseorang yang darahnya bercampur dengan darahku, maka lihatlah Malik bin Sinan. Ulama mengatakan kalau ada orang yang darahnya di dalamnya ada darahnya Nabi, orang itu bisa terbebas dari api neraka. Tapi ini untuk golongan sahabat, ya, bukan yang sekarang yang bilang di dalam darahku, dalam darah ini ada darah yang tidak perlu gitulah. Ya. Kalau memang keturunan Nabi ya sudah, tidak perlu sampai seperti itu. Gitu. Yang seperti ini yang benar. Nabi mengatakan kalau melihat, ya, ingin melihat orang yang, tapi anehnya banyak juga yang dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labitha thawban sammahu qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul. Jadi Nabi itu kalau mau memakai baju, ya, yang komis, beliau mengatakan ini komis, ada komis, ya. Terus beliau mengatakan ini rida itu selendang, ya. Kalau imamah itu yang dililit di kepala. Itu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi, ya Allah, aku meminta kepada Engkau, memohon kepada Engkau min khairihi, daripada kebaikan baju yang aku pakai, ya. Wa khairu ma huwa lahu, dan kebaikan yang ada pada baju tersebut, ya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan daripada baju itu dan keburukan daripada apa yang ada pada baju tersebut. Wa ruwayna fihi an Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labitha thawban faqala, siapa orang yang memakai baju baru, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku baju ini, ya. Semua memang kalau Allah tidak kasih rezeki, ya, atau tidak memberi rezeki kepada orang yang mengasih kita baju, kita tidak bisa pakai baju. Jadi semua bermurah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqanihi, dan memberikan aku rezeki darinya, ya. Min ghairi haulin, dari di luar kemampuanku, wala quwwatin, dan di luar kekuatan, ya. Siapa orang yang mengucapkan ini, maka Nabi bersabda, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan menghapus dosanya yang telah lampau, ya. Ini berarti dosa as-saghair muta'alliqatin bi huquqil la, dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Kemudian bab ma yaqulu idza labitha thawban jadidan aw na'lan wa ma ashabbahu. Bab yang mengatakan, menjelaskan tentang doa atau apa yang kita katakan ketika kita memakai baju yang baru atau sendal yang baru atau yang semisal dari itu, ya. Bisa juga mobil, motor, pokoknya semua yang baru. Ini banyak nih riwayatnya Abi Sa'id Al-Khudri.
Yustahabbu an yaqula inda libasihi ma qaddamnahu min al-bab qabla. Jadi sama ya. Disunahkan pertama-tama kita mengucapkan bismillah ya. Itu minimalnya. Kalau yang lengkap bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban, kalau Rasulullah memakai baju yang baru, samahu bi ismihi. Beliau menamakan dengan menyebut nama baju itu. Ya, sama seperti yang riwayat yang pertama itu. Hadhihi imamatan wa qamisan, disebut oleh Nabi. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah memakaikan aku baju ini, ya, memakaikan aku dari baju itu. As'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu kebaikan dari baju itu dan kebaikan daripada apa yang dibuat dari baju itu. Ini maksudnya adalah kita ketika memakai baju yang baru, Nabi memohon kepada Allah supaya baju ini dipakai kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ini beliau meminta kepada Allah, ya, baju dipakai untuk sholat, ya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Terjemahan bebasnya, Nabi memohon juga supaya Allah melindunginya dari keburukan baju itu atau keburukan yang ditimbulkan oleh baju tersebut. Apa itu contohnya? Kita pakai baju baru, ya, dengan kesombongan. Kita niatnya sombong, pamer. Ini maksudnya daripada doa Nabi. Ya kan? Sampai di situ Islam itu mengatur, ya. Kira-kira ada agama nggak yang seperti ini, yang mengatur secara detail kehidupan, ya, tatanan kehidupan manusia? Nggak ada, cuma dalam agama ini. Dan itu semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang sudah pasti apa yang didapat oleh Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku diberikan didikan oleh Allah dengan sebaik-baik didikan. Ya. Makanya Nabi itu hikmahnya, ayah beliau menjadi yatim itu, ya karena itu Allah sendiri yang mau mendidik atau memberi pendidikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini tentang pakai baju aja kita diatur. Sekarang kita mau nggak diatur, gitu aja. Ya. Nanti ada bab-bab berikut yang bagaimana cara kita pakai baju, nggak sembarangan. Ya. Dengan tangan kanan masuk pertama, melepasnya dengan tangan kiri. Ya. Nanti ada berikutnya. Ya, ini juga bentuk daripada kalau kita mencintai Rasul, kita dengar, ya, kita bacakan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun besok kiamat ngaji harus jalan terus, ya. Jangan terpengaruh dengan dunia luar. Padahal saya besok ini pagi mau ke Solo, harusnya kan istirahat, ya, karena besok mau nyetir pagi jam 5. Tapi karena mau ngaji, ya harus jalan terus nanti, ya. Kecuali memang ada darurat, ya, yang betul-betul harus ditinggalkan. Besok mau hadir Al-Sur, nanti di sana saya doakan semuanya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan anggap ini ada ente ngaji ini maksudnya apa gitu. Ya, ini semua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi. Ini hadis yang tadi saya bacakan itu hadisnya sahih. Hadisnya derajatnya sahih dan banyak diriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya.
Dari Sayyidina Umar, ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar langsung dari Nabi, ya, Nabi bersabda, man labitha thawban jadidan faqala, barang siapa yang memakai baju yang baru, ya, maka hendaknya dia berdoa atau dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku baju ini atau memberikan aku baju ini melalui rezeki yang Allah kasih. Ma'uriya bihi aurati, yang baju ini bisa menutup auratku, ya. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku mempercantik, ya, atau menghias diri di dalam dengan baju itu di dalam hidupku. Nah, ini penting ini. Tsumma amada ila thawbi alladhi akhlaqa fatasaddaqa bi. Kemudian kalau kita beli baju baru, kata Nabi, hendaklah baju yang lama itu disedekahkan kepada orang lain. Pernah enggak? Saya sudah. Maksudnya ini ta'addutsan bin ni'mah. Kalau saya beli baju baru, saya biasanya yang lama saya kasih orang, ya, mengikuti sunnah Nabi. Itu apa yang diajarkan oleh Nabi. Hah? Orang yang mau. Nggak cari yang, jangan yang ini, pasti nggak mau kalau. Cari yang membutuhkan, cari yang membutuhkan dari itu, ya. Ini ada ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya yang baru, jangan lupa sama orang yang, ya, banyak orang yang di jalan-jalan itu banyak orang yang, ya, orang gila kasih, dia tidak pakai baju, itu bisa dijadikan sedekah buat kita. Kalau dia melakukan itu, kata Nabi, karena fi hifdzillah, orang itu akan dijaga oleh Allah. Ya. Kita tahu ya, kita sedekah itu tadfa'ul bala. Kita sedekah apapun itu bentuknya bisa menghindarkan kita dari bala. Kita tidak tahu kan, kadang-kadang mungkin ya kita sering di jalan sudah mau turun bala, karena sedekah kita bala itu tidak jadi. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Wa fi kanafillahi azza wa jalla, dan dia dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, azza wa jalla, yang mulia dan yang agung. Wa fi sitrillahi hayyan wa mayyitan, ada di kitab yang lain wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan. Di situ apa? Wa fi sabilillah. Iya, di sini fi sitrillah. Ada di kitab yang lain itu fi sabilillah. Dan dia diganjar sebagai orang yang sabil, yang sabilillah, yang mati di jalannya Allah, walaupun dia dalam keadaan hayyan, hidup ataupun mati. Tapi di sini fi sitrillah, dia ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia hidup atau dia mati. Biasanya orang aibnya itu kan banyak, tapi ditutup oleh Allah. Ada yang ditutup, ada yang banyak yang terbongkar. Ya karena kurang sedekah itu. Kalau orang banyak sedekah, itu dijaga, aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, orang sedekah tidak harus menunggu kaya kan? Ya. Justru dalam serba keterbatasan kita bisa sedekah, itu luar biasa pahalanya. Kalau orang kaya sedekah sudah biasa karena dia kaya. Nah, kalau dalam keadaan pas-pasan kita memberi orang, itu yang pahalanya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Ya. Rasulullah itu yang paling rajin berderma, bersedekah, ya. Turun sampai kepada ahlul bait Nabi. Tak ada itu keturunan ahlul bait dari Sayyidina Ali sampai anak cucu beliau yang dekat-dekat dengan beliau itu tidak ada yang pelit. Pernah satu cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sudah wafat. Itu anaknya Sayyidina Hasan
punya kebiasaan membuka rumahnya itu, dipanggil semua orang untuk datang makan di dalam rumah. Semua makan, dibuka. Satu waktu ada satu orang sudah makan, dia kepingin bungkus, pikir warung, bungkus ingin bawa pulang. Sayyidina Hasan mengatakan, untuk apa engkau bawa pulang? Ini orang katanya, tadi aku mau jalan ke sini, aku lihat ada seorang laki-laki tua yang sedang bekerja di pohon kurma, di kebun kurma. Aku sangat kasihan melihat laki-laki tua itu. Aku ingin membawa ini sebagai sedekah kepada laki-laki tua itu. Sayyidina Hasan bilang, di mana itu laki-laki tua? Itu di kebun kurma di sebelah, kampung sebelah. Seperti apa orangnya? Seperti ini, gambarkan ciri-cirinya. Sayyidina Hasan bilang, ketahuilah itu adalah ayahku, Imam Ali bin Abi Thalib, yang dia bekerja di kebun kurma itu untuk memberi makan kita yang ada di rumahnya. Keadaannya yang tidak berlebih-lebih juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, tapi punya kebiasaan memberi makan kepada orang, ya. Dan itu bisa turun-temurun sampai sekarang. Ada orang yang punya kebiasaan suka memberi makan orang. Ini terakhir, ya. Warawaina fi Sahih Al-Bukhari, dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari an Ummi Khalid radhiyallahu anha. Ummu Khalid ini seorang sahabiyah, sahabat wanita, ya. Punya suami Zubair bin Awwam. Suaminya itu Zubair bin Awwam. Tahu Zubair bin Awwam? Sayyidina Zubair bin Awwam itu salah satu daripada Al-Ashrah Al-Mubashirin bil Jannah, salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, ya, oleh Rasulullah. Ummu Khalid, seorang wanita sahabiah, termasuk sahabiah yang didoakan Nabi berumur panjang. Ummu Khalid. Ayah beliau juga termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, ya. Namanya Khalid juga. Ini beliau nama aslinya Ammah binti Khalid. Ayah beliau dengan ibu beliau itu termasuk sahabat yang diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, sehingga diperintahkan oleh Nabi berhijrah ke Habasyah bersama Sayyidina Utsman bin Affan dengan istri beliau Ruqayyah binti Nabi Muhammad binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini meriwayatkan sebuah hadis. Beliau berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatin, ya, sauda." Satu waktu Rasul itu dihantarkan kepada beliau baju, dan di antara baju-baju itu ada khamisah yang berwarna hitam. Khamisah ini para ulama juga mengatakan bukan baju, tapi sejenis selendang, ya, sejenis selendang yang bersegi, yang berbentuk segi 4. Di dalam sarahnya dikatakan seperti itu. Jadi bukan baju yang seperti baju murni, ya, tapi selendang yang bergaris-garis hitam dan putih. Kata Nabi, "Man tarawna naksu hadhil khamisah." Menurut kalian wahai para sahabat, ini saya terjemahkan bebas, ya, tidak secara letterless. Menurut kalian wahai sahabatku, siapakah yang pantas aku beri selendang ini atau baju ini? Ya. Fasakatal qaum. Lalu orang-orang di sekitar situ hanya terdiam, tidak menjawab. Lalu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utuni bi Ummi Khalidin." Coba panggil itu Ummu Khalid. Ini sahabat Nabi. Luar biasa ya. Dipanggil oleh Nabi, mau dikasih baju atau selendang. Fa'uti bi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'albasniha biyadi. Kemudian aku didatangkan aku kepada Nabi, lalu Nabi memakaikan kepadaku selendang atau baju itu dengan tangan beliau sendiri, tangan beliau yang mulia. Lalu Nabi bersabda, "Abli wa akhliki." Pakailah ini sampai lusuh atau sampai engkau sampai tua. Ya, di situ gimana? Hah? Loh, udah ada. Kok bisa? Wah, pelanggaran. Enggak lengkap. Hah? Jadi kata Nabi, pakailah itu sampai lusuh dan sampai dia rusak. Katanya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Sahih Bukhari, ya, Al-Asqalani ini salah satu tempat ya, yang di Palestina yang sekarang diserang oleh Hamas kemarin ini. Eskalon ini. Itu sebenarnya namanya Asqalani. Tempatnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang ngarang kitab Fathul Bari, ya. Syarah Sahih Bukhari. Kata ini Nabi mengatakan pakailah ini sampai dia itu rusuh dan rusak, itu sekalian seperti doa Nabi kepada Ummu Khalid, sehingga Ummu Khalid berumur panjang, sampai umur 90 tahun lebih. Ini bagian dari doanya Nabi, katanya para ulama. Ya. Nabi mengatakan itu marratain, 2 kali. Ya, luar biasa ya, dikasih baju dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan marwaina fi kitab Ibn Majah wa Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ra'a ala Umarin thawban faqala, Nabi melihat Sayyidina Umar memakai baju, lalu Nabi berkata, "Ajadidun hadza am ghasil?" Ini baju baru atau baju lama yang kau cuci, ya. Lalu Umar berkata, "Bal ghasil." Ini baju yang lama yang aku cuci. Terus kata Nabi, "Ilbis jadidan." Pakailah baju yang baru. Ya, karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang yang indah. Maksudnya Nabi baju lama itu sedekahkan. Ya, Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Umar, pakailah baju yang baru. Wa ish hamidan, dan hiduplah sebagai orang yang terpuji. Wa mut syahidan wa sa'idan, dan matilah dalam keadaan syahid dan berbahagia atau bejo, ya. Bejo tuh. Beruntung, ya. Ini ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah membahas 3 bab, ya. Banyak, ini masih banyak, ya. Nanti juga ada bab tentang sholat yang bisa tambah kita punya pengetahuan, ya. Ini bab banyak sekali, dan cukup detail ini. Bab tentang bagaimana kita masuk ke dalam masjid. Bab ma yaqulu ba'da sholatil maghrib, bab apa yang kita ucapkan setelah sholat maghrib. Belum tahu kan? Tahu? Memang 10 kali. Iya. Hah? Baca 10 kali itu loh. Ya. Nah, Ya. Ada itu salah satunya. Ada juga doa-doa setelah
kita asar, bab tentang doa kalau kita mendengar petir, banyak nih ya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin. Istiqomah itu yang berat memang. Istiqomah itu berat. Mudah-mudahan kenapa tidak ikut? Kenapa tidak ikut ke mana?